Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi hari ini kita akan belajar IPA. Nah, kira-kira belajar apa? Ya, sudah jelas ya. Dalam judul kita akan bahas mengenai tipe atau macam-macam dari ekosistem. Baik, untuk macam-macam ekosistem yang pertama adalah ekosistem darat. Nah, di darat ada namanya bioma gurun. Nah, di sini ada gurun. Bioma yang terletak di belahan bumi sekitar 20-30 derajat lintang utara dan lintang selatan atau di daerah tropis yang berbatasan dengan biorama rumput. Ciri-cirinya curah hujan sangat rendah ya. Kecepatan penguapan lebih cepat dari presipitasi yaitu penyerapan air ya. Kelembaban udara sangat rendah, tanah sangat tandus, perbedaan siang dan malam sangat tinggi. Nah, kemudian meskipun begitu, di sana masih terdapat tumbuhan semusim ya, berukuran kecil dan tumbuhan menaun yang berdaun seperti duru, contohnya kaktus, atau yang berdaun yang memiliki akar panjang serta mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Hewan yang di sana ada ular, kadal, jengking dan lainnya ini ya. Yang pertama adalah bioma gurun, yang kedua bioma padang rumput. Nah, di sini lihat ada bioma rumput, senang melihat seperti itu. Ya, seger ya. Yaitu padang rumput membentang mulai dari tropis sampai dengan daerah beriklim sedang seperti Hongaria, Rusia, Asia Tengah, Amerika dan Australia. Ciri-cirinya yaitu curah hujan 25-50 cm per tahun di beberapa daerah padang rumput. Curah hujannya dapat mencapai 100 cm per tahun. Ya, curah hujan yang relatif rendah, turun secara tidak teratur. Turun hujannya tidak teratur tersebut menyebabkan porositas dan drainase kurang baik sehingga tumbuhan sukar mengambil air. Kemudian ada namanya savana, yaitu terdapat di wilayah sekitar Khatulistiwa dengan curah hujan lebih rendah daripada hujan tropis, yaitu sekitar 90-155 cm per tahun. Nah, vegetasinya didominasi oleh rumput dengan semak dan pohon yang tumbuh terpencar. Hewannya biasanya serangga seperti belatung, kumbang, rayap herbivora. Kemudian savana di dalamnya itu hidup gajah, jerapah, zebra, singa. Kalau di Indonesia itu dapat di daerah NTB ya. Itu savana. Ada namanya juga bioma hutan hujan tropis, yaitu memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan hewan yang paling tinggi meliputi daerah aliran sungai Amazon sampai Orinoco. Bioma hutan hujan tropis memiliki ciri yaitu curah hujannya tinggi merapai sampai 200-225 cm per tahun. Matahari bersinar sepanjang tahun dari bulan satu ke bulan lain, perubahan suhunya relatif kecil. Nah, yang kelima ada bioma hutan gugur ya pada ekosistem darat, yaitu ciri hutan gugur yaitu tumbuhannya sewaktu musim dingin dan daunnya merenggas. Bioma ini dijumpai di Amerika Serikat, Eropa Barat. Nah, ciri-cirinya curah hujan rata-rata itu 75-100 cm per tahun. Memiliki 4 musim ya. Ada panas, dingin, gugur dan semi ya. Keanekaragaman jenis tumbuhan itu lebih rendah ya daripada bioma hutan tropis. Ini gambarnya ya. Wah. Lihatnya segar juga ya, bagus. Kemudian ada namanya bioma taiga ya. Dikenal dengan konifer, merupakan bioma terluas di bumi. Memiliki curah hujan 35-45 cm per tahun ya. Daerah ini sangat basah karena penguapan yang rendah. Tanah di bioma taiga bersifat asam ya. Tumbuhan yang hidup di daerah ini umumnya konifer dan pinus ya. Hewannya misalnya beruang, rusa, salamander dan tupai. Kemudian hutan gugur temperatur, intensitas curah hujan di hutan gugur lebih rendah dibandingkan hutan hujan tropis ya, sekitar 75-100 cm per tahun ya. Adaptasi juga dilakukan beberapa jenis hewan ketika musim dingin. Misalnya tupai mengalami hibernasi ya atau masa tidur ya. Periode hibernasi pada hewan yaitu namanya periode hibernasi. Tumbuhan yang pada hutan gugur memiliki ciri yaitu berdaun lebar seperti tumbuhan maple ya.
hewannya, misalnya rusa, kemudian ada beruang, tupai, serigala ya. Tumbuhan di hutan gugur mengalami periode dormansi di kala musim dingin. Ya, periode dormansi ditandai dengan gugurnya daun-daun yang merupakan bentuk adaptasi di hutan gugur dalam menghadapi musim dingin. Daun kemudian bersemi kembali menjelang musim panas, gitu ya. Jadi ada adaptasinya. Kemudian bioma tundra ya. Tundra berarti darapan tanpa pohon. Tundra disebut dengan sebagai padang lumut karena vegetasi utamanya terdiri atas lumut. Nah, ada lumut kerak dan rumput-rumputan. Karakteristiknya suhunya sangat dingin. Wow, bisa di sini ya. Ya, struktur vegetasinya sederhana, keanekaragam spesiesnya juga rendah ya. Musim tumbuhan dan berkembang biak sangat pendek ya. Tundra dapat dibagi menjadi dua ya, yaitu tundra arktik dan tundra alpin ya. Nah, di kutub utara itu kalau Arktik ya, tetapi gurun dengan suhu lingkaran yang dingin. Tundra alpin kebaliknya terletak di ketinggian gunung di mana pepohonan tidak dapat tumbuh ya. Nah, dia bisa di sana. Wow. Segar juga ya melihatnya. Kemudian yang kedua, jenis dari ekosistem tawar yaitu memiliki ciri-ciri ekosistem awar. Variasi suhu tidak mencolok ya, penetrasi cahaya kurang dan terpengaruh oleh iklim dan cuaca. Misalnya beberapa alga biru ya, alga hijau, tumbuhan tingkat tinggi seperti teratai ya. Kemudian dan memiliki akar yang jangkar. Wah, segar ya. Itu nah di ekosistem air tawar ini ada danau ya. Danau yang dapat tembus cahaya matahari sehingga terjadi fotosintesis disebut daerah fotik. Berdasarkan hal tersebut ada 4 ya. Ada daerah litoral ya, merupakan air dangkal, limnetik ya, air bebas jauh dari tepi dan masih dapat ditembus sinar matahari. Kemudian profundal ya, daerah yang dalam. Kemudian bentik ya, tempat bentos dan sisa-sisa organisme. Kemudian ada sungai ya. Komunitas di sungai berbeda dengan danau. Air sungai yang mengalir deras tidak mendukung keberadaan komunitas plankton untuk berdiam diri karena akan terbawa oleh arus, misalnya bertubuh tipis, dorsor ventral dan melekat pada batu. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga ada ekosistem air laut. Nah, segar ya. Wah, segar ya. Habitat laut atau oseanik, osean kan laut ya, ditandai oleh salinitas. Salinitas itu kadar garam jelas, berarti mengandung ion Cl atau klorida mencapai 50% ya, 55%, terutama di daerah laut tropik karena suhunya tinggi dan penguapan besar. Habitat laut dapat dibedakan berdasarkan kedalamannya dan wilayah permukaan secara horizontal. Nah, kemudian untuk ciri-cirinya ya, mempunyai variasi yang suhunya variasi ya, tingkat salinitas yang tinggi atau kadar garamnya tidak terlalu dipengaruhi oleh keadaan iklim dan cuaca ya. Ini Cl-nya atau garamnya ini. Wow, seger ya ini. Ada binatang-binatang di laut. Wow. Nah, ini tadi berdasarkan kedalamannya, ada litoral ya, netrik, batial, abisal. Nah, kalau berdasarkan wilayah permukaan horizontal itu ada epipelagik, mesopelagik, batiopelagik, abisal pelagik dan hadal pelagik ya. Ternyata wow ya, pembagiannya luar biasa. Manfaatannya apa? Ya jelas ya. Sebagai sumber makanan bagi manusia ya, para penelayan ya. Ya, sumber gizi ya. Protein nabati atau hewani ya, sebagai pengontrol iklim di dunia, sebagai pembangkit listrik tenaga di angin, ombak ya kan, di laut tempat rekreasi atau hiburan. Kalian seneng ya kalau ke laut. Nah, kemudian naik pantai letaknya berbatasan dengan ekosistem darat, laut dan daerah pasang surut. Daerah pantai terendam baik saat air pasang maupun surut ya, jadi dekat dengan laut ya. Kemudian ada ekosistem buatan jelas ya. Nah, ada yaitu suatu ekosistem yang berbentuk dari hasil campur tangan manusia untuk beberapa tertentu. Contohnya bendungan, sawah, irigasi ya. Ada sawah tak ada hujan, perkebunan kelapa sawit, hujan tanaman produksi, jati pinus, ekosistem ruang asa. Di sini ada bendungan ya.
Dibangunnya waduk yaitu sebagai tempat penampungan air untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sering ya. Di daerah kalian masih banyak ya, kadang untuk tempat rekreasi. Yang terakhir adalah agroekosistem. Merupakan ekosistem yang dengan sengaja dibuat untuk keperluan pertanian. Ada sawah irigasi, sawah surjan, rawa, tambak, kolam kebun, perkarangan dan perkebunan. Ya. Itu ya. Itu tadi mengenai pelajaran hari mengenai macam-macam dari ekosistem atau tipe-tipenya ya. Nah, betapa luar biasa ya. Kita harus bersyukur ya. Nyata Allah itu menciptakan ya macam-macam ekosistem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.